Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Monika dengan NIM A1A325097 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari R001. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai liberalisasi pendidikan tinggi. Kalau kita berbicara mengenai liberasi pendidikan tinggi, sebenarnya ini tentang perubahan cara pendidikan dikelola. Dahulu, pendidikan tinggi itu lebih banyak diatur dan dibiayai oleh negara, tapi sekarang mulai ada kecenderungan pendidikan dibuka ke mekanisme pasar. Yang berarti kampus itu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah, tetapi juga harus bersaing dan mencari sumber dananya sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini, perguruan tinggi bisa lebih bebas menentukan kebijakan, mulai dari biaya kuliah, kerjasama dengan pihak luar, sampai membuka program internasional. Sekilas, ini terlihat seperti positif karena kampus jadi lebih fleksibel dan bisa cepat berkembang lebih cepat. Nah, tapi di sisi lain, ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, ketika pendidikan terlalu mengikuti logika pasar, ada risiko bahwa akses pendidikan jadi tidak merata. Biaya kuliah bisa semakin tinggi dan tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Akhirnya, pendidikan yang seharusnya jadi hak semua orang bisa terasa lebih dekat ke yang punya kemampuan ekonomi saja. Nah, selain itu, arah pendidikan juga berubah. Kampus mungkin lebih fokus pada jurusan atau program yang dianggap menguntungkan secara ekonomi, dibandingkan yang sebenarnya penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Nah, di tengah kondisi seperti ini, peran pemerintah itu tetap penting. Nah, pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap bisa diakses oleh semua kalangan, misalnya lewat beasiswa, subsidi, atau kebijakan yang melindungi mahasiswa. Jadi, liberalisasi pendidikan tinggi ini sebenarnya bukan sepenuhnya baik atau buruk. Yang penting adalah bagaimana menjaga keseimbangannya supaya pendidikan tetap berkembang, tapi juga tetap adil dan bisa dijangkau oleh semua orang. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.